Salam Aquarius, selamat pagi. Masih cuacanya sering hujan ya. Jaga badan tetap hangat ya. Minum tolak angin sachet yang praktis kalau mau aktivitas di luar ya, biar badannya tetap hangat. Pokoknya jaga kesehatan ya. Oke deh, sekarang kita mulai lagi ya pembahasan kita seperti biasa, dan kita buka dari pertanyaan pertama dari Nalen. Hehe. Setelah menonton pembahasan di video ini, jadi mau nanya lagi Om Vincent. Jadi masih seputar akuarium Wallstat saya yang di balkon Om. Di substratnya banyak tuh kotoran ngendap. Tapi ada tanaman Sagittaria. Tapi makin lama kok makin numpuk. Berbarengan juga makin suburnya Sagittaria. Saya curiga ini juga termasuk salah satu faktor penyebab air hijau, selain faktor cahaya matahari yang intens. Jadi, apakah perlu menambahkan lagi EM4, Om, untuk mengurangi organik atau kotoran ikan di substratnya? Ternyata banyak tantangan ya mencoba metode Wallstat di outdoor. Makasih, Om Vincent. Halo, Nalen ya. Penambahan EM4 buat memerangi air hijau ya, pertumbuhan lumut. Karena kolam Wallstatnya berada di outdoor ya. Itu saya pastikan nggak akan ada efek ya, sedikit pun gitu. Jadi sebenarnya Ibu Diana Wallstat ya, sang penemu metode Wallstat ini juga ada menyinggung gitu. Kalau metode Wallstat secara outdoor itu ya akan terkendala yang pertama kali itu ya justru di serangan alga hijau gitu, karena intensnya gitu sinar matahari yang masuk ya ke dalam kolam ya. Di forum-forum mengenai akuarium Wallstat di bar report aquarium plants misalnya ya, kita tahu bahwa beliau lebih menyarankan untuk dilakukan dengan cara melindungi si kolam agar jangan terkena sinar matahari langsung gitu ya. Bisa ditempatkan di dalam ruangan tapi yang dekat dengan jendela gitu misalnya. Jadi tetap bisa terima cahaya dan kecukupan sinarnya tuh cukup banyak gitu. Tapi bener-bener nggak langsung ya. Inti dari nasihatnya itu adalah walaupun menggunakan banyak sistem yang secara alami ya, namun semuanya perlu ada pengontrolan gitu, bukan dibiarkan begitu saja. Dalam hal kasus Nalen ya, berarti yang dimaksud ini adalah kontrol terhadap cahaya matahari langsung, karena ditempatkannya kan di outdoor gitu ya. Saya rasa ya kalau Nalen tetap mau mempertahankan posisi kolam potnya gitu di outdoor ya, Nalen bisa tambahin beberapa tanaman apung gitu ya buat menurunkan intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam air supaya airnya nggak terlalu hijau gitu. Jadi nggak akan bisa ya pakai bantuan EM4 gitu ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya, dari Ali Kinal. Selamat malam kok. Maaf saya newbie. Mau tanya. Saya baru bikin kolam luas 200 x 100 x 55 sudah termasuk chamber, 40 x 100 x 55 cm dan belum running. Rencana saya mau pelihara ikan koi. Pertanyaan 1, apakah sudah memenuhi syarat untuk spek di atas? Pingin memelihara ikan koi dan berapa ekor untuk populasi yang ideal? Halo Ali ya. Ini maaf ya, pertanyaannya baru dapat giliran dijawab sekarang ya, kayaknya udah keburu dimasukin ikan ya mungkin ya kolam barunya. Anyway, tetap dibahas ya, paling nggak buat bahan review aja ya ke Ali ya, berdasarkan pembahasan ini gitu ya. Oke ya. Jadi kolam 2 x 1 x setengah meter ya, ini sebenarnya cukup minim buat saya ya, buat piara ikan koi gitu. Apalagi udah kepotong lagi tadi ya 40 cm gitu. Jadi sebenarnya kolamnya tuh ya panjangnya cuma 1,6 meter gitu ya. Dan karena
lebarnya juga cuma 1 meter gitu. Jadi saran saya sih ikan koinya berdasarkan ukuran yang Ali mau gitu, mentok. Ukuran ikan koinya paling panjang gitu. Cuma di 40 cm, tapi itu paling cuma boleh 1 ekor aja. Kalau mau yang 40 cm ya. Kalau rasanya terlalu sepi gitu, kolam segitu cuma satu ekor ikan koi 40 cm ya bisa diturunin size-nya pakai ukuran yang 30 cm, itu 2 ekor aja ya. Kalau yang panjangnya 20 cm itu boleh 3 ekor gitu. Kalau di bawah 20 cm ya itu boleh 5 ekor ya. Jadi emang nggak bisa lah isi banyak-banyak ya. Kalau kolamnya juga termasuk mini ya gitu. Jadi kita harus antisipasi stres ke depannya nanti ya. Nggak enak gitu kalau kita piara ikan terus kitanya malah jadi stres ya, karena terlalu memaksakan mau isi yang banyak gitu. Lebih enak isi sedikit gitu, tapi benar-benar bisa menghilangkan stres gitu. Menikmati untuk waktu yang cukup lama ya. Jadi prinsip saya tuh kualitas itu jauh lebih bagus daripada kuantitas ya. 2. Sumber air saya dari PDAM kok. Filter apa yang bagus untuk air PDAM tersebut? Tolong jelaskan urutan filternya kok. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Koko. Semoga ada waktu buat jawab pertanyaan dari saya, seorang newbie. Nggak ada ya istilah newbie ya di channel saya ya, Ali ya. Semuanya kita di sini hanya berbagi pengalamannya masing-masing dan banyak ragam solusinya gitu. Bahkan ya pendapat pun juga bisa berbeda gitu ya. Itu wajar gitu. Asal ya kita jangan jadi orang yang maunya benar sendiri, menang sendiri ya. Jadi dengan begitu kita akan meningkat ya bersama-sama gitu. Saya lebih suka banyak newbie malah. Jadi nggak banyak ribut. Jadi yang merasa jago gitu ya, yang lebih berpengalaman gitu, yang lebih bener gitu ya, harusnya justru ya buka channel sendirilah buat berbagi ilmunya gitu ya ke yang lain-lain juga gitu. Jadi buang jauh-jauh ya perasaan seperti itu ya, Ali ya. Oke, ini tadi sekilas saya nangkepnya, Ali ini nanyanya kan filter buat PDAM kan ya, bukan filter buat kolam koinya kan ya. Jadi biar saya nggak salah jawab gitu ya soalnya ya. Sumber air saya dari PDAM kok. Filter apa yang bagus untuk air PDAM tersebut? Tolong jelaskan urutan filternya kok ya. Jadi bener kan ya, maksudnya filter buat PDAM-nya kan ya. Ya menurut saya sih kita bikinnya standar-standar aja. Air PDAM itu kan yang ditakutkan tuh sebenarnya cuma kadar klorinnya ya. Sama kandungan zat logamnya aja gitu. Yang lainnya sih kayaknya nggak ada gitu. Ya mungkin ada yang terkendala keruh atau kuning ya, atau bau karat gitu. Kalau ini kan Ali kayaknya masih normal-normal aja ya kelihatannya ya. Jadi saya lebih fokus ke kriteria kemungkinan air pumpnya mungkin agak keruh, lalu fokus lagi ke kandungan klorin sama zat logam aja ya kayaknya ya. Kalau cuma soal itu ya, kita bikin sendiri aja gitu filternya. Kita bisa pakai pipa paralon gitu, DIY ya, do it yourself gitu. Dengan susunannya tuh paling atas, maksudnya yang menerima air PDAM pertama dulu ya. Itu mulai dari kapas dakron ya, kemudian arang ya, karbon aktif gitu, dan terakhir bisa pasir zeolit. Itu aja udah cukup sebenarnya ya. Kapas dakronnya buat menjernihkan air pump gitu dari endapan-endapan kotoran yang ada ya. Kalau karbon aktif itu buat handle kaporitnya gitu, dan yang terakhir pasir zeolit ya itu buat handle zat logam gitu ya. Udah gitu aja cukup ya. Nanti tinggal maintenance-nya aja, sebulan sekali diganti deh tuh semua media tersebut. Kalau saya sih malah lebih pakai cara kuno, Ali. cara tradisional doang gitu ya. Itu udah cukup juga loh. Ya jadi saya paling bikin
saya punya tempayan plastik gitu buat nampung air PDAM ya. Terus saya cuma kasih aerasi doang 24 jam gitu. Udah ditinggalin aja gitu. Jadi tiap butuh air ya udah ready gitu. Itu air di dalam tempayan gitu. Biasanya udah lebih dari sehari itu umurnya gitu. Jadi saya pakai keran, ada auto stop kerannya juga, jadi dia selalu penuh. Kalau udah penuh ya dia berhenti sendiri gitu. Ada aerasi 24/7, jadi udah begitu aja. Sehari, 2 hari, 3 hari saya mau pakai, saya tinggal ambil. Itu udah aman gitu. Jadi udah nggak ada kandungan kaporit dan zat logamnya juga gitu ya. Itu cara yang paling simpel juga gitu ya. Tapi ya terserah Ali. Kalau mau beli filter housing yang model tabung gitu juga boleh, yang 4-in-1 gitu ya, sama aja prinsipnya gitu. Cuma kalau beli filter housing ini kan lebih mudah dan praktis aja sih, tinggal pasang ya, lebih gampang juga maintenance-nya. Gitu sih ya, menurut pendapat saja ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan ketiga ya, dari Rizky Purbojati. Kok tanya, untuk menurunkan TDS gimana ya? Soalnya air PDAM di tempatku kisaran 234 ppm di suhu 29,6 derajat Celcius. Nah, saya pingin nurunin di angka 150 ppm sampai 200 ppm. Saya cek lagi di air baku saya dengan filter. Di dalam filter susunan dari bawah ada arang. Lalu di atasnya batu zeolit, lalu pasir malang, lalu pasir silika, lalu paling atas kapas akuarium. Kira-kira susunan filter saya sudah betul atau perlu diatur ulang lagi? Terima kasih kok kalau sudah menjawab. Nah ini sama ya dengan Ali yang tadi ya, barusan nanyain media filtrasi buat filter air PDAM gitu. Tapi ini lebih spesifik ke menurunkan TDS gitu. Kalau Ali kan tadi secara global aja ya. Nah Ali kalau mau ngikutin Rizky boleh ya. Jadi ada tambahan, kalau di Rizky kan ada ditambahin pasir silika sama pasir malang, boleh gitu ya. Dibikin kayak gitu ya buat mengelola air PDAM secara global gitu ya. Oke, Rizky ya. Saya lihat susunan filter buat PDAM-nya udah bagus. Buat mengatasi kekeruhan dan masalah kayak klorin, kaporit gitu ya, itu udah sangat bagus gitu. Cuma memang belum bisa menurunkan TDS gitu ya dengan efektif seperti yang mungkin Rizky mau gitu. Jadi sebenarnya TDS udah turun sih dengan susunan media kayak gitu ya. Tapi ya nggak banyak gitu. Mungkin maksimum bisa diturunin sekitar 10%-an lah ya. Jadi tadi kalau awalnya 234 ya 234 ppm gitu. Dengan filtrasi yang Rizky punya ini ya kalau kurangin 10% ya jadi 210-an ya, 210-an ppm gitu. Jadi masih di atas 200 ppm. Targetnya Rizky kan tadi berarti sekitar 30%-an ya. 150 sampai 200 ppm gitu. Jadi kalau mau ya setelah dari filter ini itu dilanjutin aja ke media resin gitu. Itu di pasaran banyak jual ya, sekitar 100-200 ribuan sih. Itu udah satu set ya, pakai tabung gitu. Udah sama tabungnya. Jadi nanti maintenance-nya tinggal ganti aja refill resinnya. Itu refillnya ya sekitar 50 ribuan lah ya. Gantinya nanti setiap 1000 liter pemakaian air aja. Kalau nggak diganti, ya TDS-nya balik lagi ke 234 ppm awal gitu, ya, gitu doang gitu. Jadi susunan filter PDAM-nya udah bagus ya, Rizky, cuma kurang resin aja kalau mau turunin TDS. Ya, silakan dicoba ya, Rizky ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan keempat dari Vetinila. Wah, teman Aquaris jauh nih dari Gorontalo. Apa kabar ya Gorontalo ya? Baik-baik saja ya semuanya. Oke, kita lihat ya. Apa pertanyaannya nih? Pagi, siang, sore, atau malam kok? Mau nanya lagi kok. Kira-kira
kenapa ya sumur kadang bau comberan? Waduh. Tapi tidak berminyak atau bau besi. Cara atasinya bagaimana ya sebelum dipakai buat kolam ikan koi? Aman nggak kalau dipakai langsung buat ikan? Daerah desa dekat persawahan kok. Makasih banyak, sehat selalu, Kokos keluarga. Oke, bau comberan itu sebenarnya menandakan lebih banyak kandungan sampah organiknya ya di sekitarnya gitu ya. Umumnya kan kebanyakan keluhannya tuh karena zat kapur, zat besi ya, atau kandungan zat-zat logam lainnya lah ya. Kali ini kandungannya lebih banyak sampah organiknya gitu ya. Ya mungkin dari wilayah sekitar. Ini otomatis sangat nggak baik, nggak bagus kalau langsung dipakai buat kolam ikan gitu ya. Kenapa? Karena kandungan sampah organik ya sampai dia itu menimbulkan bau comberan, itu menunjukkan bahwa kadar hidrogen sulfida ya udah sangat cukup tinggi itu. Ini karena wilayah sekitarnya kan pedesaan, persawahan gitu. Ya jadi udah bisa ditebak sih penyebab utamanya tuh dari rembesan gitu ya, kotoran hewan ya kayak kerbau, kambing, ya, sapi gitu ya, lain-lainnya lah ya, tumpukan dari jerami busuk misalnya, lumpur sawah ya, terus diperparah lagi biasanya dengan pembusukan dari pupuk buatan sendiri tuh oleh warga sekitar gitu. Mereka biasanya kan suka memanfaatkan sampah organik ya, dari kotoran-kotoran hewan ya. Jadi mereka kumpulin, biasanya kan cuma dikarungin, ditimbun aja udah begitu gitu. Nah itu kadang juga menimbun karung-karung yang isinya rumput atau tanaman liar mati gitu. Nah ini sebenarnya bermanfaat buat para petani, buat pupuk tambahan gitu ya. Jadi jadi mereka nih udah sering pakai pupuk urea ditambah pakai pupuk produksi sendiri gitu dari kotoran sampah tadi gitu. Jadi rembesan ini meluas, melebar gitu ya dengan sendirinya gitu ya. Hanya pada wilayah di situ-situ aja gitu. Ya belum lagi kita juga nggak tahu jelas sih sistem septic tanknya di pedesaan itu seperti apa gitu ya. Tapi ini rembesannya kurang lebih sumbernya dari itu semua gitu. Maka dampaknya ya akan kena ke sumur yang kita miliki ya. Apalagi kalau kedalaman sumur yang kita punya tuh nggak cukup dalam, cukup dangkal ya. Malah jadi kena rembesan gitu ya. Selalu jadi tampungan limbah-limbah tadi. Jadi semua limbah dengan H2S yang sangat tinggi itu jadi ciri khas agak berbau comberan. Jadi PR-nya ada dua nih. Yang satu yang urusannya H2S tadi. Satu lagi berarti urusannya sama bakteri anaerob ya, karena air limbah begini biasanya nggak sehat ya, banyak mengandung bakteri anaerob aneh-aneh gitu. Ya untungnya H2S itu gampang menguap, jadi nggak perlu pakai alat-alat aneh-aneh gitu. Cukup aerasi keras itu udah bisa bantu menguapkan kandungan dari gas H2S yang terlarut di dalam air. Jadi yang paling gampang, ya airnya kita salurkan dulu ya ke bak penampungan yang terbuka dulu gitu ya. Nah di bak penampungan ini kita kasih aerasi yang keras. Yang bagus kalau buat kebutuhan kayak gini, nah sistemnya Venturi. Kalau bisa pompanya itu agak nyemprotin airnya tuh sedikit ke atas permukaan air ya. Jadi H2S-nya nanti lebih gampang yang banyak menguapnya gitu. Terus karena tadi juga mau antisipasi masalah bakteri anaerob gitu, ada baiknya sirkulasi airnya nanti bisa melewati area yang udah kita kasih UV gitu. Jadi perlu dibuatkan satu tempat buat melewatkan air ke arah lampu UV kolam gitu. Kalau udah begitu ya airnya bisa jauh lebih sehat buat ikan koi. Itu cara yang paling mudahnya gitu ya. Tinggal nanti tergantung sih sebenarnya seberapa kuat kadar kandungan H2S-nya gitu ya di dalam air. Kalau udah dicoba pakai cara gitu, ya pengaruhnya cuma sedikit, ya mau nggak mau kita tambahkan lagi cara lainnya. Kita harus tambahin media karbon aktif ya, arang karbon aktif buat bantu netralisir bau dari H2S gitu. Kalau masih kurang juga, ya terpaksa pakai cara klorinasi.
1 miligram per liter itu rasanya cukup ya. Tapi air yang udah berhasil dinetralkan gitu baunya oleh klorin gitu harus lewat proses deklorinasi dulu ya buat dipakai buat ikan koi gitu. Ya cara yang paling simpel ya sama, diendapkan, dikasih aerasi gitu ya kalau menurut saya sih jalan keluarnya. Jadi untungnya bukan urusan zat-zat logam lain yang lebih memerlukan media-media tambahan lain yang rumit gitu ya. Jadi cukup difokuskan utama gitu di aerasi keras ya. Oke ya, lanjut lagi ya. Pertanyaan kelima dari Sambas Arifin. Selamat malam Ko. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan saya secara detail. Baru di channel Koko ini saya menemukan ada yang mau berbagi ilmu secara lengkap Ko. Sebenarnya saya hobi memelihara ikan sejak saya SMP di tahun 80-an. Macam-macam ikan yang sudah saya pelihara. Ketika di sekolah menengah, sempat membesarkan koki dan arwana silver black. Setelah besar, dijual. Lumayan untuk tambah uang jajan. Sempet juga jualan lohan kok. Waktu lohan booming. Dari dulu SMP, filter saya cuma pakai kapas, zeolit, biobol, dan arang. Water change pun 100%. Kalau tuh kaca udah nggak bisa dilihat ikannya. Ikan ngungsi dulu. Kasih makan ikan, ya nyerok cu dan cere di got. Kalau beli ikan pun nggak pernah diaklimasi dan dikarantina. Hanya dimasukkan ember, kasih obat hijau sekitar 5 menit, langsung dimasukkan akuarium utama. Tapi dulu baik-baik saja. Mungkin hoki aja ya kok. Sampai baru-baru ini melihat video Ko Vincent, saya baru mengerti dari fungsi, dari filter, dan medianya. Karena dari dulu saya pikir biomedia itu hanya menyaring partikel kotoran yang lebih kecil, sehingga membuat air lebih bening. Pernah ada teman yang mengusulkan pakai bakteri starter. Dalam hati, penyakit kok dipelihara. Untuk ukuran filter 30% pun saya baru tahu dari video Koko. Wah ini Sambas ya, ini sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya. Pengalamannya sama saya waktu kecil dulu gitu. Saya hobi piara ikan itu dari papa saya. Dan papa saya itu ya pas banget ya seperti yang digambarkan Bung Sambas gitu. Water change sampai 100%. Ikannya dipindahin dulu ya. Akuarium dan kolamnya kita sikatin gitu, kita bersihin gitu. Kita juga nggak kenal yang namanya bakteri starter ya. Dan media filter ala kadarnya aja udah bisa bikin ikan sehat gitu ya. Bahkan tanpa aklimasi sedikit pun gitu. Ya hal ini sebenarnya dikarenakan karena kualitas air kita pada masa itu ya, Bung Sambas ya, itu masih bagus, Bung. Jadi beda banget dengan kualitas air di zaman sekarang ya. Kontaminasi zat-zat beracunnya udah menyebar luas dan lebih bermacam-macam lagi gitu jenis kandungan racun yang tersebar gitu. Jadi itu sebabnya di zaman sekarang nggak sepraktis zaman dulu gitu. Segala sesuatu sangat mudah ya di zaman dulu, tapi segala sesuatu sangat ribet di masa sekarang ya. Oke ya, kita lanjut lagi ya, baca pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi kok. Sebelum saya merubah filter talang saya, filter talangnya terbuat dari mika. Mau merubah sistem filtrasi agak sulit karena keterbatasan tempat. 1. Bagaimana kalau media mekanis dikurangi dan media bio diperbanyak? Apakah kapasitas filter harus tetap 30% atau bisa dikurangi? Kalau tidak bisa, sepertinya akan saya bikin bertingkat. Oke, kita jawab yang pertanyaan ini dulu ya. Gini, Bung Sambas ya. Ini bisa dilakukan apabila jumlah ikannya nggak cukup padat gitu ya. Soalnya kan fungsi dari media mekanis itu kan yang utama kan dia menangkap kotoran. Pertama kali dia nangkep gitu.
supaya kotoran-kotoran ini nggak sampai kan ke media bio gitu. Jadi sebisa mungkin si media mekanis nih nahanin tuh kotorannya agar air yang nanti sampai ke media bio tuh udah bersih gitu dari kotoran. Ya kalaupun ada yang lewat ya benar-benar cuman sebagian kecil gitu ya, diusahakan begitu ya. Jadi kalau media mekanisnya dikurangin, lalu jumlah ikannya banyak, berarti kan sampah organiknya juga banyak tuh. Nah, jadi potensi kotoran yang kelewat sama si media mekanis juga lebih banyak, lebih besar potensinya, ya kan? Banyak kotoran yang nyampe jadinya di media bio. Nah, kalau begitu media bionya ketutup kotoran, malah jadi suasananya anaerob gitu. Padahal media bio itu buat kita piara bakteri baik kan yang bakterinya aerob, bukan yang anaerob gitu. Kalau bakteri baik aerobnya sedikit, maka airnya juga nanti susah bening ya. Jadi akan ada konsekuensi ke situ. Kecuali Bung Sambas yakin nih kotorannya masih bisa lah ke-handle sama media mekanisnya walaupun diperkecil ya. Soalnya saya juga nggak tahu kan sebesar apa gitu ya wadah media mekanisnya, dan setelah diperkecil gitu ya jadi bagaimana, seberapa gitu. Jadi kalau Bung Sambas yakin tetap ke-handle gitu ya, dan Bung Sambas maulah lebih sering membersihkan atau ganti media mekanisnya ya kalau udah kotor, ya nggak apa-apa gitu. Hal seperti itu bisa dilakukan. Jadi kapasitas filtrasi nggak harus 30% juga nggak apa-apa, asal filtrasinya bagus. Asal media filtrasi yang dipakai juga kelasnya bagus, bukan yang kelasnya standar gitu ya. 2. Chamber untuk coldness saya, airnya saya buat mengucur deras dengan beda ketinggian 3 cm. Sehingga coldness-nya bisa berputar cukup cepat. Apakah tetap diperlukan aerasi? Oke, 3 cm beda ketinggian level memang betul ya, bisa sangat deras gitu. Tapi jawabannya tetap perlu aerasi gitu. Jadi konsep dari coldness itu sebagai media dinamis ya, harus bergerak, itu bukan cuma memperhatikan biar si coldness-nya bisa berputar cepat doang gitu. Tapi ada faktor lain yang jauh lebih penting, yaitu oksigenasi kan, buat para bakteri aerob gitu yang nempel nanti di coldness-nya kita gitu ya. Jadi perbedaan level 3 cm itu bisa aja menghasilkan oksigen yang cukup banyak. Tetapi apabila ini baru bisa terjadi apabila wadah chambernya kosong, cuman isinya air doang. 3 cm bisa ya, nggak ada coldness-nya gitu. Tapi kalau ada coldness-nya, dan kan banyak coldness-nya, ya kan? Arus air dari perbedaan ketinggian tadi nggak bakal cukup banyak bisa menghasilkan oksigen terlarut gitu buat para bakteri nanti. Udah banyak yang kehalang kan sama coldness yang ngambang di atasnya itu, yang pada muter-muter gitu. Jadi tetap perlu aerator tambahan supaya ada suplai oksigen terlarutnya gitu. Itu sebabnya saya bilang kalau filter atas ya sebaiknya nggak usah pakai MBBR deh kalau nggak pakai aerator ya. Dijadiin media statis saja lah sekalian ya, lebih efektif gitu ya. 3. Apakah boleh dan baik menanam sirih gading di media filter untuk menyerap nitrat? Karena kabarnya ada yang bilang bikin apes. Dan ada juga yang bilang bikin hoki. Oh enggak dong ya, itu sangat baik sekali ya menanam sirih gading ya di media filter gitu, di filter talang gitu ya. Ini tanaman paling rakus loh. Kalau makanin nitrat, itu termasuk tanaman paling kuat juga. Walaupun dia cuma kena cahaya lampu akuarium, bukan sinar matahari, dia kuat tuh, tetap bisa hidup gitu. Saya sendiri di rumah pakai sirih gading ya, di filter talang saya yang 1 meter gitu. Itu banyak banget membantu, jadi nggak terlalu sering water change gitu. Nitratnya tuh terjaga cukup rendah ya. Bikin hoki kalau miaranya bener-bener dipiara gitu. Jadi jangan cuman asal naruh ya, terus nggak diurus gitu. Jadi sirih gading itu walaupun tanaman bandel ya,
itu juga tetap ada beberapa bagian yang rawan, rentan gitu. Kalau udah ada daun yang layu, biasanya kan kita mulai kelihatan, oh udah ada yang kuning tuh, ya, daunnya, ntar batangnya ikut kuning gitu. Itu mesti buruan kita potes, kita buang aja. Kalau enggak, besok-besok jadi daun mati dia. Jadi coklat, jadi kering ya. Terus daun mati ini malah jatuh, akhirnya kerendam air di dalam filter. Kita itu kan sebenarnya maunya miara sirih gading yang sehat, bukan yang mati gitu. Kalau yang mati atau udah jadi busuk kayak gini, terus nggak dikeluarin, itu malah jadi amonia lagi, nambahin nitrat lagi gitu. Karena kan terurai mereka, busuk di dalamnya, terurai gitu. Jadi bukan yang ngurangin nitrat di dalam air, malah nambahin. Jadi semuanya dikembalikan ke kita. Waktu kita miara sirih gading, ya di situ, itu beneran nggak kita mau pelihara atau enggak? Kalau enggak ya jangan. Bener kata orang yang bilang bikin apes tadi gitu. Tapi kalau bener miaranya, itu malah bikin hoki gitu, ya, banyak membantu kita gitu. Ada kalanya ya, biasanya paling cepat saya tuh 3 bulanan, atau normalnya sih biasanya 6 bulan ya. Saya turunin filter talangnya gitu, dibersihin ya kotorannya. Nah ini sekalian bersihin, sekalian ditata lagi tanaman sirih gadingnya ya. Akar-akarnya yang udah terlalu panjang, udah mengganggu sampai ke dasar-dasar filter, ke media-media lain, itu kita potongin, kita buangin yang rapi. Jadi semuanya dikembalikan ke diri kita sendiri saat memanfaatkan benda-benda di sekitar kita gitu. Apa benar bisa berhasil membantu atau malah sebaliknya? Ya, oke. 4. Air galon untuk water change. Apakah perlu diendapkan? Enggak ya, enggak usah. Itu boleh langsung dipakai ya. Bukan air galon yang bermerek pun, yang isi ulang gitu. Itu juga aman sebetulnya kalau mau langsung dipakai. Ya kecuali depot isi ulangnya abal-abal gitu ya. Terlalu murah harganya ya, dari depot lainnya dibandingin dia paling murah gitu ya, mungkin kita jadi curiga sumber airnya dari mana nih gitu, atau jangan-jangan dia ada pakai kaporit atau pakai zat-zat kimia yang buat menjernihkan air gitu ya. Ya kalau yang begitu ya jangankan buat ikan, buat kita aja juga kan nggak aman kalau kita pakai minum gitu ya. pH meter dan TDS saya sedang order lagi kok, maaf kok terlalu panjang. Terima kasih kok karena mau menjawab semua pertanyaan saya yang belum mengerti ini. Dan terima kasih juga kok karena tidak pelit dan mau berbagi pengetahuan secara detail untuk para hobis. Salam Aquaris. Ya, salam Aquaris juga ya, Bung Sambas ya. Ya memang saya akui banyak perubahan dari hobi dunia akuatik kita ini ya. Jadi orang-orang seperti saya, seperti Bung Sambas gitu, itu tahu bener ya, karena sama-sama pernah ngalamin dari kecil gitu. Jadi memang banyak perubahan ya, Bung Sambas ya. Kualitas airnya udah lebih parah zaman sekarang. Terus seperti yang saya bilang juga sebelumnya tadi ya, di sini kita nggak ada mengenal saya yang belum mengerti gitu dan lain-lain ya. Yang ada itu sebenarnya ya orang lain mungkin tahu lebih dulu aja dari kita, itu aja, dia tahu duluan, kita belakangan, ya itu normal gitu ya, nggak ada masalah dengan itu ya. Oke ya, saya rasa cukup sekian dulu ya pertemuan kita ya, cukup panjang juga, bisa bahas 5 pertanyaan, lumayan banget ya. Jadi kita sudahi dulu ya sampai sini ya. Pertanyaan lain yang belum dibahas akan dibahas di hari-hari selanjutnya ya. Sampai jumpa, salam Aquaris.